ada 6 bekal yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama. Yang kelima, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bekal untuk penuntut ilmu itu wa irsyadu ustadzin, bimbingan seorang ustadz. Hati-hati mas, kalau ada orang tiba-tiba jadi ustadz nggak ada gurunya. Para ulama dahulu mewanti-wanti orang seperti itu. Bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, la yufti as-sahafi, tidak boleh orang yang menuntut ilmu dari buku saja otodidak berfatwa, tidak boleh. Sebagian mengatakan man dakhala wahdah kharaja wahdah, siapa yang masuk sendirian keluarnya juga sendirian. Makanya coba antum lihat kitab biografi para ulama, baca kitab Syiar A'lamin Nubala. Setiap ulama yang disebutkan biografinya pasti disebutkan siapa gurunya, siapa muridnya. Ya. Di zaman dahulu itu berguru penting sekali. Karena ilmu itu memang harus dari mulut ke mulut, Pak. Para sahabat mengambil ilmu dari mulut Rasul, para tabi'in mengambil ilmu dari mulut para tabi'in mengambil ilmu dari mulut. Demikian ilmu dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Dan itu sangat penting sekali ya akhwat Islam, a'azakumullah. Karena orang yang otodidak, dia pasti akan mengandalkan pemahamannya. Orang yang otodidak tidak punya guru, dia akan jatuh kepada banyak kesalahan dalam pemahaman. Terlebih lagi orang yang otodidak biasanya merasa dirinya sejajar dengan ulama. Keakuannya tinggi, Pak. Akibat daripada otodidak. Karena otodidak itu karena yang namanya nuntut ilmu itu, Pak, kalau nuntut ilmu ke syekh, kita bukan hanya belajar ilmunya, tapi kita melihat apa? Akhlaknya. Akhlaknya. Dahulu di zaman Imam Ahmad, yang hadir di majlis taklimnya Imam Ahmad 12.000 orang. Di sini baru berapa ribu. Ternyata yang belajar hadis kepada Imam Ahmad hanya 2.000. Sisanya melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya subhanallah akhwat Islam, di sini penting ya. Irsyadu ustadzin, bimbingan seorang ustadz. Tapi ingat, kriteria ustadz yang seperti apa yang harus kita ambil ilmunya. Tidak boleh sembarangan, Pak. Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama sudah mengingatkan. Yang pertama, ustadz itu harus lurus manhaj dan akidahnya, bukan ustadz-ustadz yang punya pemikiran yang menyimpang. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yultamasal ilmu indal asagir. Ilmu itu diambil dari siapa? Al-asagir. Siapa itu al-asagir? Ada dua penafsiran para ulama. Abdullah bin Mubarak, perawi hadis itu, menafsirkan al-asagir hum ahlul bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah. Sementara Syekh Albani lebih merajihkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan al-asagir di sini sigharun fil ilm, itu orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Walaupun dia itu masya Allah manhajnya bagus, akidahnya bagus, tapi ilmunya dangkal, tetap nggak disyariatkan kita ambil dari dia, Pak. Iya. Makanya syarat yang kedua yaitu dia seorang ahli ilmu yang dalam ilmunya. Ini syarat yang kedua, Pak. Ahli di bidangnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab berkata begini, wa yanbaghi li talibil ilm an yatluba mimman kamulat ahliyatuhu. Selayaknya bagi penuntut ilmu menuntut ilmu dari orang yang telah ahli betul di bidangnya. Belajar hadis dari ahlinya, belajar fikih dari ahlinya, ya, belajar akidah dari ahlinya. Itu penting ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kalau kita di Indonesia, seorang dai itu harus bisa, serba bisa terkadang. Ya, ada murid datang, Ustadz,
mau nanya nih masalah apa? Masalah ilmu waris, padahal dia tidak pernah belajar ilmu waris. Ustadz mau nanya tentang hadis, padahal dia tidak pernah belajar hadis. Dan memang di Indonesia ini ustadz itu dituntut harus serba bisa, Pak. Ya, harus serba bisa, tapi kemampuan itu sangat sulit sekali. Kemampuan itu sangat sulit sekali.